Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik Bapak Ibu-ibu para jamaah sekalian yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan malam hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis yang mulia ini. Mungkin ini adalah majelis yang penuh berkah, mendapatkan limpahan ilmu yang bermanfaat. Lantas kita diberi taufik dan hidayah untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk mempelajarinya. Baik, untuk kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan bahasan saking kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, atau dikenal dengan Imam Nawawi rahimahullah, ulama besar dari mazhab Syafi'i. Kita masih berada dalam bab takwa, bab ke-6. Ini kita masih berada dalam bab takwa, bab ke-6, di mana sudah beberapa hadis yang kita bahas, masih tersisa satu hadis. Namun saya ingin mengulang lagi dari hadis nomor 69, dijelaskan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah ditanyakan, man akramun nas, siapakah manusia yang paling mulia? Man akramun nas, siapakah manusia yang paling mulia? Maka dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling mulia itu adalah atqahum, yaitu yang paling bertakwa. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Maka lihat tipe soal yang ditanyakan oleh para sahabat, selalu mereka ingin jadi yang paling terdepan dalam masalah akhirat, ingin jadi yang paling terdepan. Karena mereka tanyakan soal pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akramun nas, siapa manusia yang paling mulia? Berarti mereka ingin menjadi orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tipe pertanyaannya seperti itu. Nanti di hadis yang lainnya lagi mereka tanyakan, mana amalan yang paling afdal, mana amalan yang paling baik, mana amalannya yang paling mudah membuat mereka masuk surga. Tipe-tipe soalnya seperti itu saja. Dan ini menunjukkan juga yang kedua, para sahabat itu selalu melakukan hal yang bermanfaat, menjauhi hal yang sia-sia, yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat. Diingatkan oleh Nabi SAW juga dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya Islam seseorang, dia tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini mencakup interaksi kita dengan sesama, ngobrol-ngobrol. Kalau nggak bermanfaat ya sudah tinggalkan. Sekarang ngobrol lebih canggih lagi. Ngobrolnya lewat mana sekarang? Chatting.
Ya SMS kurang canggih lah, WhatsApp gitu. SMS bayar berapa sekarang? 100 apa? 150 kan. Kalau WA kan cuma paketan saja. Makanya orang lebih senang ngobrolnya lewat situ. Kecuali kalau dia sudah biasaan chatting pakai SMS, nanti SMS-nya dijawab banyak, singkat-singkat. Piye kabare? Jawab satu-satu. Boros sekali kan. Dibalas satu berarti 150 habis terus. Kalau orang sudah punya kebiasaan kayak gitu. Intinya ada beberapa obrolan yang kurang bermanfaat, sampai juga kita menyebar informasi-informasi yang kurang bermanfaat, sampai juga guyonnya juga terlalu banyak dibandingkan yang pentingnya. Ya, guyonnya terlalu banyak dibandingkan yang pentingnya. Harusnya ada skala prioritas lah. Maksudnya ini yang perlu disampaikan dalam grup, ini yang perlu ditanyakan. Apalagi ada orang yang berilmu, ada orang yang bisa kita manfaatkan. Sekarang sudah canggih kan, cuma tanya saja lewat WhatsApp misalnya. Namun juga mohon maaf kalau jawabannya juga singkat-singkat. Kadang cuma dikasih ini, mau link. Saya kalau dikasih pertanyaan singkat, saya kasih linknya panjang, suruh baca sendiri. Ya, karena saya nanti suruh jawab, saya suruh ketik panjang kayak gitu juga berarti. Sudah ada link, saya sudah ada tulisan, ini monggo silakan dibaca, kan sudah enak. Ya, sudah enak seperti itu. Intinya kami sarankan untuk bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, teknologi yang ada itu dimanfaatkan. HP yang ada itu jangan cuma lihat-lihat bolak-balik lihat YouTube saja. Sekarang kan YouTube kan zamannya. Bolak-balik lihat YouTube, nanti ada cari cerita-cerita lucu, guyon terus. Mbok ganti, kalau YouTube berarti nanti cari ceramah. Kalau YouTube cari pelajaran penting, ada pelajaran kitab, ada nasihat-nasihat yang sudah bisa dimanfaatkan situ. Sama juga kalau punya Facebook, punya Twitter, punya Instagram misalnya, bisa manfaatkan dengan kajian-kajian yang bermanfaat yang sebagian orang itu telah buat, sehingga orang ketika di media sosial, di dunia maya itu tidak ya sia-sia ketika buka gadgetnya atau buka HP-nya. Jadi HP-nya jadi HP yang penuh berkah. Nih, HP-nya jadi HP yang penuh berkah. Kalau belum punya bagaimana? Ya tuku. Nabung-nabung tuku yang lebih manfaat. Kurangi, kalau yang masih ngerokok, kurangi rokok. Ganti untuk nabung, untuk nyelengi, untuk iso tuku HP. Cari yang Android. Iya, rasa ora apa-apa, seperti ora rokok. Itu. Karena rokok ora manfaat. Ambil yang lebih manfaat itu. Lama-lama kan nanti rokoknya kurang-kurang. Oh, saya mau paksa diri untuk punya HP itu biar bisa ngaji terus. Kan enak kan? Rokoknya sudah kurang, penyakitnya kurang juga kan? Iya kan? Gak boros juga kan? Iya, gak nyusahkan istri juga di rumah itu. Jadi kan yang jawab loh. Jadi sini ini menandakan para sahabat tanya sesuatu yang penting, yang punya manfaat, berarti aktivitas mereka keseharian itu adalah aktivitas yang bermanfaat. Apalagi kalau kita lihat cerita para ulama, waktunya tuh nggak habis untuk ngaji, nambah ilmu terus. Imam Nawawi ini yang penulis kitab Riyadhus Shalihin ini, waktunya satu hari itu bisa lebih dari 10 majelis yang beliau itu habiskan untuk ngaji, dengar majelis loh, belum nulis. Baru ngaji dengar majelis seperti ini. Oh maaf, bukan ngaji, ngajarin orang ini loh. Ngajarin orang ngulang itu lebih daripada 10 majelis. Satu hari. Kita satu hari berapa majelis? Seminggu sekali kan? Seminggu sekali. Satu hari ini dia ngulang. Ini belum waktunya dia habiskan untuk nulis. Dan Imam Nawawi itu punya karya tulis, bukan hanya kitab Riyadhus Shalihin, semua bidang ilmu dia punya. Ada Imam Asy-Syairazi, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, punya kitab fikih, dia syarah dengan penjelasan yang panjang lebar. Namun dia nggak selesaikan sampai selesai.
Dia nggak rampungkan itu. Ulama belakangan yang rampungkan. Dia cuma tulis kalau tidak salah sampai bab riba atau mungkin ibadah gitu ya. Kalau nggak salah bab riba atau masalah muamalah gitu. Kan pembahasan fikihnya masih panjang lebar lagi sampai seterusnya. Dipakai sampai saat ini jadi kitab fikih yang paling lengkap yang membahas perbandingan mazhab. Punya kitab Riyadhus Shalihin ini, ada yang tipis, hadis Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis. Namun tuh seluruh negeri di muka bumi ini, pesantren, pondok pesantren pasti memakai kitab beliau, walaupun beda mazhab. Walaupun beda mazhab, pakai kitab beliau. Di Riyadhus Shalihin dipakai di mazhab Hambali, Riyadhus Shalihin dipakai di mazhab Hanafi, Riyadhus Shalihin dipakai di mazhab Maliki, di mazhab Syafi'i juga layak untuk dipakai. Berkah sekali loh. Tahu umurnya berapa? Umurnya cuma 40 tahun. Namun karya tulisnya kalau mau dihitung-hitung, gak ada orang yang umur 40 tahun punya karya tulis seperti beliau. Kita aja kalau orang yang kuliah nulis skripsi saja beberapa bulan gak selesai-selesai. Itu juga masih kopas juga. Kopas paham ya? Ngopi punya orang, pindahin. Itu Imam Nawawi sebagian kitabnya nulis pakai hafalan loh. Hafalan luar kepala, dihafal dia tulis. Sama seperti beberapa ulama juga beberapa kitabnya itu dari hafalan. Seperti misalnya Imam Ibnul Qayyim menulis kitab Zadul Ma'ad. Kalau kitab aslinya itu ada 4 jilid. Itu cuma dia perjalanan. Selama dia perjalanan jauh beberapa hari sudah nulis 4 jilid. Kita nulis tesis, nulis disertasi itu berbulan-bulan. Itu kadang ada yang nggak lulus-lulus, cuma 2-3 tahun dia selesaikan itu. Ini cuma perjalanan saja. Perjalanan taruhlah mungkin dia pergi umroh gitu. Selama itu dia nulis terus. Jadi 4 jilid. Dia nggak bawa referensi. Kalau kita harus bawa referensi kan, laptop. Ini. Sudah ada referensi nih, kopian kitab banyak di sini misalnya. Ya. Atau kalau zaman dulu ya berarti harus bawa apa? Kitab kan? Dia enggak. Hafalan aja sudah jadi 4 jilid. Berkah enggak ilmunya itu? Berkah. Umurnya tadi kalau Imam Nawawi terbatas. Hasil karyanya lebih banyak. Kalau kita hitung-hitung mungkin lebih, harusnya umurnya itu 80 tahun, namun karyanya segitu banyaknya. 40 tahun sudah karyanya begitu. Ada bidang bahasa beliau punya, fikih punya, usul fikih punya. Fikih pun bertingkat-tingkat, ada fikih dasar, fikih menengah, fikih lanjutan tadi Al-Majmu' Syarh Muhadzab. Seperti itu. Ada lagi Imam Ibnu Taimiyah. Kalau tadi Imam Nawawi sampai 40 tahun belum nikah, sudah meninggal. Ibnu Taimiyah sama. Jadi kalau ada yang punya niatan, saya mau belajar agama, mau dalami agama, mau seperti Imam Nawawi sama Ibnu Taimiyah, ya monggo silahkan. Namun karyamu apa? Ya, kalau nggak nikah karyamu apa? Mereka tadi nggak nikah punya karya nggak? Punya kan? Ada yang diteruskan ke generasi-generasi berikutnya. Ada. Kalau orang tua punya anak bisa neruskan kan? Kalau ini sudahlah, dia nggak usah nikah. Namun ada yang neruskan ilmunya tadi lewat buku-buku, kitab-kitab yang mereka tulis. Kita sudah nggak nikah, cuma nganggur saja, ya nggak punya karya apa-apa. Keokean utang, ya mikir bagaimana untuk lunasi utang tadi. Ya. Ini tadi lihat Ibnu Taimiyah umurnya juga nggak terlalu ini, tapi dia masih lebih lama umurnya dibandingkan dengan Imam Nawawi. Namun Ibnu Taimiyah punya karya tulis yang banyak. Ciri-ciri beliau cara menulis, beliau itu kalau menulis dengan orang yang cuma copy paste. Ini ada tulisan, nyalin kan berarti nyalin. Beliau tulis dengan hafalan beliau tetap masih lebih cepat daripada orang yang copy paste. Kalau nyalin itu misalnya satu hari ini dapat 40 halaman, Ibnu Taimiyah lebih daripada 40 halaman tanpa ngopi, tanpa nyalin, langsung dengan hafalan.
Makanya kitabnya itu banyak sekali. Dalam berbagai bidang juga ada, akidah ada, fikih ada. Majmu' fatwanya itu juga banyak, berjilid-jilid, lebih daripada 20 jilid. Yang lebih daripada 20 jilid. Dan salah satu keistimewaan beliau lagi, kalau ditanya satu perkara, jawabnya dari A sampai Z. Tanya misalnya, hukum bangkai itu apa? Bangkai ikan di laut itu apa? Dia bisa jawab. Pertanyaan ini dijawab, nanti rentetan berikutnya lagi dijawab terus sampai Z. Ditanya satu, jawabnya 1000. Tipe jawaban beliau kayak begitu. Harusnya kan nggak perlu kan? Namun biar orang lain tahu ini, oh ini maksudnya kayak gini, kamu tanya kayak gini, biar tahu lagi ilmu yang lain. Satu pertanyaan tipe jawabannya seperti itu. Makanya buku Majmu' Fatwanya isi tanya jawab namun tebal. Satu pertanyaan itu bisa berlembar-lembar selesainya. Kita kalau ditanya persoalan cuma jawab singkat aja. Ustaz, hukum ini bagaimana? Riba atau bukan? Enggak. Selesai kan? Iya. Ini halal apa haram? Haram. Ya, enggak mau jawab panjang-panjang gitu. Nah, beliau ini sudah jawab haram, jelaskan lagi pendalilannya, ini ayatnya gini, Qur'annya gini. Nanti hal-hal yang kaitannya dengan hal tersebut dijawab lagi sama. Nah, kemudian kembali lagi ke hadis tadi. Berarti kalau menjadi manusia yang paling mulia, milikilah sifat takwa. Jadi standarnya orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu dengan ketakwaan, bukan dengan hal-hal dunia, bukan dengan harta, bukan dengan mobil mewah, bukan dengan kendaraan yang mewah, bukan dengan rumah yang super mewah. Dan tolong pahami bahwasanya hidup kita yang dicari itu berkah. Saya selalu ingatkan para jamaah, itu yang dicari itu adalah berkah. Jangan prioritasnya itu untuk kejar banyak. Jangan prioritasnya itu untuk kejar mewah. Mewah namun nggak berkah, kurang bagus. Dan mending kita kejar sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan kita yang pertama, kemudian yang kedua sesuai dengan kemampuan. Karena ada yang kita kejar-kejar itu cuma keinginan saja, padahal tidak sesuai dengan kemampuan. Cuma yang dikejar itu keinginan. Gajinya, penghasilannya satu bulan 800.000, namun pingin punya mobil walaupun second. Kira-kira logis nggak? Penghasilan 800.000 loh. Belum untuk makan, belum untuk toko pulsa, belum untuk bayar-bayar yang lainnya. Namun punya keinginan ingin punya mobil walaupun second aja. Second berapa sekarang mobil? 20-30 juta. Itu yang ya separuh-separuh hidup lah. Ya kan? Bisa hidup kan? Bisa. Ini kira-kira pipilannya setiap bulan berapa? 800.000 perhitungannya loh, 800.000. Kira-kira logis nggak dia untuk melunasi utangnya tadi? Minusnya tambah banyak atau plusnya tambah banyak? Minusnya tambah banyak. Maka kalau memiliki sesuatu, ini termasuk ibu-ibu juga, memiliki sesuatu itu lihat, ini kebutuhan apa keinginan? Beda nggak kebutuhan sama keinginan? Jauh beda. Ya, jauh beda kan? Beras kebutuhan apa keinginan? Keinginan aja kebutuhan. Beras kebutuhan kan? Butuh nggih? Iya, butuh. Punya mobil second tadi kebutuhan apa keinginan? Keinginan. Berarti sudah tahu skala prioritasnya bagaimana. Kita kemampuannya taruhlah punya ya penghasilan yang berlebih. Namun untuk beli mobil yang anyar, mobil yang baru 150 sampai 200 juta. Yang bisa dia celengi cuma setiap bulannya itu cuma dia nabung 2 juta rupiah. Kira-kira berapa lama pipilannya itu selesai? 30 tahun. Kerjanya berapa tahun? Tambah pensiun lagi berapa? Ya, susah juga kan hidupnya. Di waktu tua harusnya masa pensiunnya masih pikir lagi pipilan tadi loh. Pipilan tadi itu masih mikir juga. Dan mikir utang itu nggak pernah orang tenang, selalu susah. Ya, selalu
susah. Walaupun mungkin pensiunannya misalnya banyak, namun ada yang punya pensiunan banyak juga, cuma gara-gara pikiran akhirnya cuma dapat 300.000 saja. Zaman ini mau 300.000 hidup bagaimana coba? Di Imogiri pantas 300.000 satu bulan loh. 1 juta kan minimal, jadi susah lagi hidupnya. Maka 2 hal tadi yang penting diingat ya, yang harus kita prioritaskan itu adalah kebutuhan bukan keinginan. Yang kedua, lihat kemampuan. Solusinya adalah kurangi utang. Kalau punya utang yang banyak, berarti ada 2 pilihan. Tambah penghasilan, berarti konsekuensinya banyak lembur. Yang kedua, kurangi yang mesti ya dikurangi. Andai dia punya pipilan mobil atau motor, ya sudahlah, motornya dilepas. 1 cicilan nanti hilang. Kalau dealer narik-narik, mau narik-narik ya monggo silakan. Yang penting saya 1 pipilan itu hilang. Selesai. 1 masalah selesai. Namun kalau masih minus-minus juga setiap bulannya, ya berarti harus nambah penghasilan. Berarti kalau jadi PNS ya berarti nambah apa? Nambah apa? Lembur. Ya. Yang penting nggak bolos sama saya. Nah, saya ingatkan ini biar pola hidup kita itu bisa berubah, ya, agar melihat kondisi kemampuan kita itu seperti apa. Karena banyak masalah sekali yang sering saya hadapi kalau di Gunung Kidul ya. Problemnya ya utang terus. Ditanya masalah yang paling berat di warga itu apa? Semua jawab itu serentak. Utang. Apa Imogiri juga jawabnya sama seperti itu? Sama juga? Ya mudah-mudahan enggak lah. Cukup Gunung Kidul aja. Tidak beda. Kemudian hadis yang kedua, ini saya ringkas review ulang ya. Hadis yang kedua tadi 69 70. Itu hadis saking Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, innad dunya hulwatun khadiratun. Dunia itu manis lan hijau. Dunia itu manis dan hijau. Manis itu artinya enak dirasa. Hijau itu artinya enak dipandang. Ya, jadi sifat dunia seperti itu. Kita rasakan itu enak sekali. Rasakan itu enak sekali. Kemudian sifatnya lagi kalau dipandang juga menyejukkan. Warna hijau ini enak dipandang, dan warna hijau juga punya keistimewaan nanti di akhirat jadi pakaian orang-orang yang masuk dalam surga. Pakaian dalam surga itu diantaranya disebutkan dalam ayat itu pakaiannya berwarna hijau. Wa innallaha mustakhlifukum fima yanzaru kaifa ta'malun, dan Allah itu menjadikan kalian itu sebagai pengganti di muka bumi dan akan melihat apa yang kalian itu kerjakan. Maka Nabi SAW itu ingatkan, fattakud dunya wattakun nisa. Maka hati-hatilah dengan dunia, dan yang kedua hati-hatilah dengan wanita. Hati-hatilah dengan dunia, hati-hatilah dengan wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Karena awalnya fitnah yang dimaksudkan sini adalah ujian, musibah yang besar di tengah Bani Israel. Itu adalah gara-gara perempuan. Maka yang diingatkan di sini bentuk takwa lagi. Kalau mau lihat wujudnya, takwa itu adalah dengan kita berhati-hati pada dunia. Artinya waktu kita tidak semuanya habis untuk cari dunia saja, yang tujuannya cuma untuk mengenyangkan perut. Beda kalau tujuannya cari dunia biar bisa menghidupi keluarga, bisa menghidupi anak-anak, bisa membuat anak-anak jadi soleh-soleha, juga tidak melupakan sodako, infak sodako. Ini niatan yang baik ketika dia itu bekerja. Namun kalau niatannya tadi cuma cari dunia saja, untuk membanggakan diri, untuk tidak malu pada tetangga, untuk tidak kalah sama teman kantor, kalau cuma seperti itu saja, maka sia-sia dia mencari dunia. Kemudian diingatkan lagi yang kedua,
tentang musibah yang ada dari godaan wanita. Musibah yang ada dari godaan wanita. Karena wanita, kalau kita tidak menjaga diri dari wanita, terutama yang tidak halal bagi diri kita, maka bisa terjerumus ke dalam perkara-perkara yang diharamkan. Makanya untuk terjadinya perselingkuhan atau perzinaan dalam agama kita itu dicegah. Bukan perselingkuhan atau perzinaannya saja dilarang, namun hal-hal yang dapat menjerumuskan pada perzinaan kepada perselingkuhan itu dilarang. Allah katakan dalam surat Al-Isra, wala taqrabuz zina, janganlah kalian itu mendekati zina. Dikatakan jangan dekat-dekat. Zinanya sudah jelas dilarang, termasuk mendekatinya juga dilarang. Apa bentuk-bentuknya? Bentuk-bentuknya ya banyak, apalagi di zaman kita ini. Kadang cuma interaksi lewat ucapan-ucapan yang mesra. Kadang ini cinta lama bersemi kembali. CLBK singkatannya gitu. Ya tahu. Dulu punya kenalan dulu di SMA, mantan pacar. Gagal nikah dengannya, ketemu lagi di Imogiri. Dapat nomor HP-nya lagi. Ya, terus SMS-an atau WhatsApp-an, tanya kabar. Akhirnya dekat, ketemuan. Dari ketemuan kira-kira apa yang terjadi kalau CLBK? Gendut. Akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan perselingkuhan bagi yang sudah berkeluarga kadang itu munculnya seperti ini. Kadang mulai dari pertikaian yang ada di rumah dulu. Suami buat masalah di rumah, istri nggak tenang, akhirnya cari teman curhat. Dapatnya laki-laki. Dapatnya teman curhatnya itu laki-laki. Apapun masalahnya dengan suaminya, cerita pada laki-laki lain loh. Pada suami lain lagi. Sudah yang berkeluarga lagi. Kalau laki-laki ini mau macam-macam ya bisa macam-macam. Wah, suamimu itu jelek. Wah, suamimu itu nggak bertanggung jawab. Mendingan kita janjian, kita ketemuan. Kapan nanti kamu ceritakan apa saja yang kamu inginkan. Pergi ke selatan ke Parangtritis. Ya, janjian. Kira-kira nanti terjadi macam-macam nggak? Awalnya cuma dari seperti itu loh. Ini dari percakapan, dari pergaulan semacam tadi. Kadang dari penampilan. Penampilan yang membangkitkan syahwat. Makanya wanita itu kalau keluar rumah diperintahkan lebih menutup aurat. Diperintahkan untuk menutupi aurat. Juga bahkan dalam agama kita interaksi dengan sesama wanita, dengan lawan jenis itu lebih dijaga ketat. Coba dalam sholat berjamaah, saf yang paling bagus bagi laki-laki mana? Paling depan. Kalau perempuan, khairu sufufin nisa akhiruha. Saf yang paling bagus bagi perempuan adalah yang paling belakang. Dibuat paling jauh kan? Depan yang paling bagus laki-laki, belakang yang paling bagus perempuan. Berarti makin jauh makin bagus, makin dekat-dekat maka dikatakan dalam hadis wasyarruha akhiruha untuk laki-laki. Dan saf yang paling jelek bagi laki-laki itu adalah yang paling belakang. Berarti makin dekat dengan perempuan, berarti makin ngundang masalah. Pergaulannya sudah dijaga loh ini. Termasuk dalam aturan bersalaman dengan lawan jenis. Sudah dijaga juga dalam agama kita. Diatur seperti itu. Diatur ini bukan berarti kita dikekang, bukan. Biar tidak terjadi sesuatu yang lebih parah. Kemudian ada lagi, kadang cuma dari suara saja Islam ngatur untuk suara wanita terutama itu untuk dijaga, tidak mendayu-dayu, tidak dengan suara-suara yang nanti mengundang fitnah, mengundang godaan. Makanya di antara bentuk ringannya dalam sholat berjamaah, kalau imam itu salah, laki-laki nanti negurnya dengan mengucapkan subhanallah. Kalau perempuan, bagaimana tepungnya dulu saya ajarkan. Bagian tangan kanan ini dalamnya nepuk punggung telapak tangan.
Nanti istrinya ngajarin di rumah kayak gini. Kalau gini nggak boleh. Ini main-main. Ini nggak boleh. Yang boleh itu gini. Ini dalam mazhab Syafi'i juga seperti ini loh. Jadi kalau imam salah misalnya harusnya rukuk, sekarang dia langsung sujud, perempuan nanti tegurnya gini. Laki-laki dengan ucapkan subhanallah. Sampai suara pun, satu kali saya cukup. Sampai suara pun diatur seperti itu. Perempuan gak usah bersuara, laki-laki yang bersuara, perempuan cukup nepuk punggung telapak tangan. Karena kalau perempuan bersuara nantinya bisa jadi fitnah bagi laki-laki, godaan bagi laki-laki. Laki-laki akan berpikiran gini, wah ini kayaknya yang paling halus, ini paling ayu paling. Sudah gak tenang lagi. Ya, itu sudah gak tenang loh. Contoh lagi. Interaksi lagi di sini. Aturan juga ini masuk dalam mazhab Syafi'i juga, dalam pendapat dalam mazhab Syafi'i juga. Kalau sholat berjamaah, imamnya laki-laki satu, tidak ada jamaah laki-laki. Datang jamaah perempuan bukan mahram, cuma satu. Ini saya yakin pernah terjadi di masjid bapak-bapak seperti itu. Ada yang jadi imam, imamnya cuma sendirian, jamaah yang lain datang cuma satu. Para ulama katakan tidak boleh seorang imam mengimami satu wanita yang bukan mahram. Kecuali kalau wanitanya banyak. Kalau imamnya satu, perempuannya itu 5, boleh. Namun kalau perempuannya cuma satu, baiknya tidak melakukan sholat berjamaah. Baiknya sini maksudnya tidak boleh. Ya. Jadi niatannya bagaimana nanti sudah imam sholat sendiri, nunggu laki-laki nggak ada yang pada yang datang, perempuannya sholat sendiri, tidak mengimaminya. Kenapa? Karena ingin dicegah hubungan di sini antara laki-laki dan perempuan yang nanti bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Baiknya juga tidak. Baiknya juga tidak. Kecuali nanti simbah-simbah yang datang ada 2, ada 3, nah baru. Ini dalam mazhab seperti ini aturannya. Alasannya Nabi SAW itu mengatakan tidak boleh seorang wanita berdua-duaan dengan laki-laki illa ma'adhu mahramin, illa ma'adhi mahramin, kecuali kalau wanita ini bersama dengan mahramnya. Tanpa mahram nggak boleh. Aturan loh ini. Ini aturan. Juga contoh dalam masalah aurat. Aurat bagi wanita itu apa? Seluruh tubuh kecuali wajah kali telapak tangan. Wajah dan telapak tangan ini juga ya ini boleh dibuka, sedangkan bagian yang lainnya selain itu wajib ditutup, termasuk kaki. Maka saya perlu ingatkan ibu-ibu, kalau dalam sholat ingin melakukan sholat, kaki itu wajib ditutup. Dan kalau ada yang pakai kos kaki nggak cukup. Jadi misalnya gamisnya itu cuma sampai mata kaki, di bawahnya itu pakai kos kaki, dan gamisnya tidak tutup sampai kakinya, baiknya tambah rukuh atau sarung, gunakan lagi untuk menutupi sampai kaki. Kenapa demikian? Kakinya tadi belum ketutup walaupun sudah pakai kaos kaki, dan kaos kaki situ tidak menunjukkan menutup aurat sempurna karena masih membentuk lekuk tubuh, sehingga ada sarung atau ruku yang dipakai lagi sampai bawahnya, baru dia boleh melaksanakan sholat. Ya, aurat harus dijaga seperti ini, termasuk dalam sholat. Tujuannya tadi yang Nabi SAW ingatkan, hati-hati dengan wanita. Kemudian hadis 71 dijelaskan tentang doa, yaitu doa meminta ketakwaan. Ini sudah dihafal apa belum? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Saya tuntun ya, biar hafal. Ya, Allahumma inni Allahumma inni
As'alukal huda. As'alukal huda. As'alukal huda. As'alukal huda. As'alukal huda. As'alukal As'alukal huda. huda. As'alukal huda. Wattuqa. 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 Wal afaf. Wal afaf. Wal afaf. Wal afaf. Wal ghina. Wal ghina. Wal ghina. Wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Sebasarangan Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. 3 kali lagi. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Stop. Allahumma inni, ya Allah, aku mohon padamu, as'aluka, aku mohon padamu, al-huda, petunjuk, ditunjuki pada jalan yang lurus, ditunjuki untuk menjalankan ilmu, ditunjuki untuk beramal sesuai dengan tuntunan. Yang kedua, wattuqa, minta padamu ya Allah ketakwaan. Yang ketiga, wal afaf. Wal afaf itu artinya agar dihindarkan dari yang haram. Wal ghina, yang keempat, agar diberikan kecukupan, alias sifat qanaah, nerimo apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Apa saja yang diminta tadi? Al-huda, petunjuk, wattuqa, ketakwaan, wal afaf, dijauhkan dari yang haram, wal ghina, kecukupan atau qanaah. Nerimo ing pandum. Ini yang diminta pada Allah Subhanahu wa taala. Rajin-rajin berdoa seperti itu. Tanda kenapa kita masih mohon petunjuk dan ketakwaan pada Allah, kata Syekh Salim bin Id Al-Hilali di sini, beliau katakan karena kita tidak boleh bergantung pada diri sendiri. Gak boleh ada yang mengatakan pada dirinya, wah saya bisa selamat, saya bisa masuk surga, saya bisa jalani hidup dengan sesuai dengan tuntunan cuma karena diri saya sendiri. Gak boleh. Semua yang mudahkan tadi kita untuk masuk surga, kita mudah untuk beramal, kita nambah ilmu terus. Ini semua adalah yang berikan adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga petunjuk dan takwa itu mintanya pada Allah. Tanda untuk urusan-urusan seperti ini tidak boleh serahkan atau bergantung pada diri sendiri. Gak boleh katakan, wah saya sudah punya ilmu yang banyak, pasti saya akan selamat. Gak boleh. Walaupun punya ilmu yang banyak sekalipun, tetap yang bisa menyelamatkan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang beri petunjuk. Jadi minta terus, Allahumma inni as'alukal huda, petunjuk, wattuqa, takwa, wal afaf, dijauhkan dari yang haram, wal
ghina. Kemudian hadis yang berikutnya 72 tentang masalah sumpah. Kita milih, kalau ada yang lebih baik milih yang takwa. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab takwa ini hadis kelima 73 dari Abu Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Rasul pernah berkhutbah pada haji wada. Apa arti haji wada? Haji terakhir, haji perpisahan Nabi SAW. Ittaqullah, Nabi perintahkan bertakwalah pada Allah, wasallu khamsakum, dan lakukanlah salat 5 waktu, wasumu syahrakum, dan lakukanlah puasa di bulan Ramadan, wa addu zakata amwalikum, dan bayarlah zakat dari harta kalian, wa atiu umara'akum, dan taatilah pemimpin kalian, tadkhulu jannata rabbikum, mudah-mudahan kalian nanti akan memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang hal ini insyaallah yang kita bahas di hadis 73 saya akan jelaskan lengkapnya pada pertemuan berikutnya biiznillah. Itu saja, sebelum saya tutup ada pertanyaan, monggo dipersilahkan. Monggo. Yang perlu kami tanyakan, saya pernah mendengarkan khutbah Jumat itu pada pertama itu bacaannya lengkap dengan hamdalah, salawat dan apa dan wajah. Tapi yang kedua itu hanya disambung dengan doa. Kira-kira itu sah atau belum? Baik. Tentang masalah ini, kalau memakai aturan dalam mazhab Syafi'i, yang wajib ada dalam khutbah Jumat, yang pertama, imam itu membaca hamdalah. Ini masuk rukun. Kemudian yang kedua ada sholawat. Yang ketiga ada minimal 1 ayat yang dibaca, ayat Al-Quran yang dibaca. Kemudian yang keempat ada nasihat takwa. Ya, yang keempat ada nasihat takwa. Baru yang kelima itu doa. Ya, yang kelima itu doa. Wallahu alam, ini aturan yang tadi untuk doa ini nanti di khutbah kedua. Kalau yang tadi sisanya tadi yang saya sebutkan ini pada khutbah yang pertama. Kalau jenengan sudah masuk 5 ini ada, walaupun di khutbah kedua cuma doa saja, namun kan pasti diawali dengan alhamdulillah gitu ya, sholawat, atau langsung doa? Langsung doa. Saya cuma khawatirkan saja kalau ada orang yang fanatik dengan mazhab Syafi'i di sini, pasti nanti akan bilang itu salah. Oke. Karena harus khutbah kedua juga di situ ada alhamdulillah, kemudian sholawat, nasihat takwa juga ada, baru masuk dalam doa. Walaupun sebagian ulama yang lainnya itu menyatakan bahwasanya khutbah yang penting ada nasihat. Intinya itu pada nasihat. Rukun ini tadi tidak semuanya setuju untuk mazhab yang lain. Rukun ini tidak semuanya disetujui oleh mazhab yang lainnya. Maka kalau menurut mazhab yang lain seperti itu. Namun saya sarankan karena kita berada di tengah-tengah mazhab Syafi'i, maka rukun ini perlu diperhatikan baik-baik. Karena nanti pasti ada yang protes. Mendingan kita cari aman daripada cari masalah. Namun kalau untuk khutbah yang kedua, sebenarnya kalau setelah kita masuk kemudian ada alhamdulillah, kemudian sholawat, mau masuk lagi dengan nambah nasihat lanjutan dari yang pertama juga boleh. Ya, misalnya yang pertama ada 4 poin yang dibahas, 1 poin lagi mau letakkan di khutbah kedua, boleh. Baru setelah itu dia sholawat, lalu ditutup dengan doa. Rata-rata kalau ulama atau yang jadi khatib di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, seperti itu tipe khutbahnya. Jadi bukan khutbah kedua bahasa Arab semuanya. Ada poin yang masih kurang, dia bisa tambahkan di khutbah kedua. Kalau mau mengajarkan seperti itu boleh. Namun baiknya rukun-rukun tadi tidak dihilangkan. Ya, rukun-rukun tadi tidak dihilangkan. Saya sarankan sekali lagi, mendingan cari selamat daripada buat masalah. Ya,
daripada ada yang protes nanti dia setelah sholat Jumat dia sholat zuhur sendiri. Bisa jadi loh ada yang kayak gitu ya, wah ini imamnya salah, dia nggak mau negur imamnya juga. Nah sudah dia ambil inisiatif, oh tadi imamnya itu rukunnya itu hilang, berarti sholat khutbahnya sudah nggak sah, berarti sholatnya juga masalah. Dia dianggap sudahlah saya ganti dengan sholat zuhur. Makanya tadi seperti itu. Demikian yang diterangkan itu bisa diberikan suatu peringatan atau peringatan. Bisa, ya bisa kalau ada yang negur dia bisa negur seperti itu. Namun kalau jenengan sudah sama-sama paham di sini. Artinya yang dengar khutbah misalnya cuma orang-orang kita aja yang di sini. Sudah paham, oh seperti itu tidak ada masalah. Nggak negur juga nggak apa-apa. Namun kalau di masyarakat umum kalau negur itu sesuatu yang wajar. Yang lainnya, ya monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 14 atau 15 ya. Itu wajib atau sunnah hukumnya untuk sujud tilawah. Ya. Untuk sujud tilawahnya hukumnya sunnah. Umar bin Khattab itu pernah 2 kali bertemu dengan ayat sajadah dan ketika khutbah Jumat. Dia baca berhenti sampai ayat sajadah. Khutbah pertama di pekan pertama dia khutbah, dia sujud. Dan ketika itu masih bisa keadaannya sujud di mimbar. Karena mungkin mimbarnya cuma pakai tangga, dia cuma menghadap ke kiblat saja. Sujud ketika itu masih bisa. Di pekan yang kedua, pekan berikutnya, Umar berkhutbah ketemu ayat sajadah yang sama. Dia tidak sujud, dia lanjut lagi. Berarti Umar anggap kalau dapat ayat sajadah tidak selamanya harus sujud tilawah. Jadi boleh sujud, boleh tinggalkan. Kalau ini dalam sholat berarti, misalnya seringnya itu sholat subuh. Dan para jamaah ini perlu pahami, kalau ada yang umroh atau haji, setiap hari Jumat, karena ini menjalankan sunnah Nabi SAW di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, pasti setiap sholat subuh baca surat As-Sajadah ditambah rakaat kedua surat Al-Insan. As-Sajadah 3 halaman dibaca sampai rampung. Di rakaat pertama nanti ketemu dengan sujud tilawah tadi. Sebagian jamaah Indonesia itu nggak paham ini. Imamnya turun sujud, ya. Summa la yastakbirun surat As-Sajadah. Sampai pada kalimat itu terus turun, langsung sujud kan? Ada yang saya lihat di samping kanan kiri saya karena nggak paham, dikira imam itu ruku. Dia ruku, yang lainnya kan pada sujud. Dia kira dia sendiri yang telat sujudnya. Akhirnya dia kejar lagi, ruku terus Allah sami Allah liman hamidah, langsung ruku lagi. Ngejar yang itu. Ternyata sujudnya cuma 1 kali. Berdiri lagi, dia sujudnya 2 kali lagi kejar. Wah, jangan-jangan saya yang kurang lagi. Sujud lagi, Allahu Akbar lagi, baru kejar lagi berdiri. Nggak paham. Kalau mau dihitung, sholatnya jadi 3 rakaat loh ini. Iya kan? 3. Dia menyelisih imam. Secara hukum sholatnya batal. Maka makmum tugasnya apa di sini? Yang pertama harus tahu kondisi. Ini kita berada pada hari apa dulu? Biasanya sebagian imam cari hari Jumat, pas sholat subuhnya dibacakan ayat-ayat sajadah. Namun yang tepat, yang dimaksud adalah baca surat sajadah. Bukan cari surat lain yang ada ayat sajadah. Namun yang dimaksud, yang sesuai tuntunan Nabi, cari surat sajadah. Surat sajadahnya dibaca utuh. Kalau nggak hafal ya sudah, nggak usah. Lalu rakaat kedua baca surat Al-Insan. Hal atal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura, seterusnya. Jamaah yang kedua ngikut imam. Imam sujud, jamaah juga ikut sujud. Sama seperti kalau imam itu sujud sawi. Sujud sawi karena apa? Lupa kan? Tiba-tiba setelah sholat, imam sebelum salam dia turun sujud. Allahu Akbar. Karena tadi dia lupa, ada yang negur. Ya, imam ketika itu sujud.
maka pokoknya makmum walaupun dia merasa nggak salah, wah yang salah imam kok masa saya juga ikut, tetap sujud. Karena Nabi katakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi. Imam itu diangkat untuk diikuti, nggak boleh diselisihi. Ya berarti makmum tetap manut pada imam. Buktinya juga kenapa makmum manut pada imam, karena ketika kita ada yang kurang, imam nanggung kita. Misalnya jenengan ketika imam harusnya sekarang sudah duduk tahiyat awal ya, ada yang lupa langsung berdiri Allahu Akbar, salah, turun duduk lagi untuk tahiyat awal. Kesalahan kita karena berdiri padahal imam sekarang duduk tahiyat awal, kesalahan kita sudah ditanggung oleh imam. Ya sudah ditanggung oleh imam. Jadi apa-apa manut saya sama imam. Imam yang nanggung itu semuanya. Jadi seperti itu. Nggih. Setiap yang dibaca itu masing-masing dilaporkan satu-satu. Kemudian di Al-Alaq ada. Al-Alaq ada. Terus Al-Insyiqaq. Gimana dalam melakukannya itu atau membaca surat sajadah saja? Baiknya surat sajadah. Namun gini, strateginya kalau jenengan jadi imam, nggih. Misalnya jenengan sudah hafal surat as-sajadah, tolong beritahu jamaah. Karena jamaah kita itu gapteknya untuk surat-surat itu gaptek sekali. Nggak tahu kayak begini. Kalau orang Arab sudah biasa, oh ini ayat sajadah ini saya sujud, ngerti langsung. Kita sudah nggak paham, nggak ngerti itu juga ayat sajadah. Jadi imam itu ingatkan aja. Mohon para jamaah, saya ingatkan nanti di rakaat pertama saya turun sujud tilawah, pokoknya manut saja ikut saya sujud. Karena kan jarang sekali loh di tempat kita ini untuk sujud tilawah itu jarang sekali. Tahunya cuma nanti di luar sholat lagi baca Quran pas ayat sajadah kemudian turun sujud. Pahamnya gitu kan? Padahal dalam sholat juga bisa. Namun prakteknya sedikit seperti itu yang mau memahami. Makanya kalau saya mau baca ayat sajadah, misalnya sampai pada surat Al-Insyiqaq, saya harus ingatkan jamaah. Ya, jamaah mohon maaf nanti rakaat pertama saya turun sujud. Sujud tilawah, tolong diikuti saja. Karena kadang kita harus mengajarkan seperti ini biar tahu, oh ada dalam sholat seperti ini. Jadi jamaah jadi paham. Nah, bacaannya berarti ketika sujud tilawah. Bacaan sujud tilawah ada perbedaan pendapat. Hadis-hadis yang tersebar itu sebagian ulama mensahihkannya. Siapa yang apa? Bukan, itu sujud sahwi. Sajada wajhil lazi. Nah, sebagian mensahihkan hadis itu, sebagian mendoifkannya. Yang paling aman kata Imam Ahmad, bacaannya seperti sujud biasa. Jenengan baca cuma subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, sudah. Bacaannya seperti sujud biasa. Terakhir ada lagi? Terakhir saya, Pak. Berarti pekan depan berarti. Saya ini kursi, ini sudah 9:30 ini. Apakah pakaian untuk wanita warnanya itu ada gelap-gelap? Yang penting warnanya nggak ngejreng, warnanya nggak mencolok, dan tujuannya bukan untuk mempercantik diri, itu saja. Gelap boleh, hijau boleh, putih boleh, ya. Yang penting nggak terlalu mencolok gitu. Yang maksudnya tujuannya buat untuk mempercantik diri, baiknya dijauhi. Ya. Jadi nggak selamanya dengan gelap. Ya, nggak selamanya dengan gelap. Satu lagi ngomong. Saya pernah bermakmum sama imam yang sebelum sholat itu, kalau nggak salah dengar itu, beliau itu baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, sama ngabisin surat Anas. Apakah itu ada tuntunannya? Oh, sebelum sholat mau takbir terus Auzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iya, tujuannya itu ingin musir setan sebelum sholat. Ya, namun nggak ada tuntunan. Andai itu ada tuntunan, Nabi lakukan lebih dulu dari dulu. Nabi lebih tahu mana setan yang ganggu beliau.
Nggak perlu langsung. Nabi SAW ketika mulai sholat, kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, langsung beliau takbir. Sholat mulai dengan takbir. Nggak ada lafaz-lafaz sebelumnya, lafaz apa, surat apa, nggak ada. Langsung takbir, Allahu Akbar. Jadi kan ingin tidak diganggu setan dalam sholat, berarti kan pingin sholatnya khusyuk. Sholat yang paling khusyuk kita sepakati, sholatnya siapa yang paling khusyuk? Sholatnya siapa? Sholatnya Nabi ya. Berarti kalau pingin sholat khusyuk, ikut sholatnya Nabi SAW. Selesai. Jadi kan jangan buat sholat sendiri. Wah, saya pingin sholat biar khusyuk itu matanya merem saya dari awal sampai akhir. Nggak boleh. Nabi SAW perintahkan kita lihat ke tempat sujud. Lihat ke tempat sujud. Bukan menjemata sampai selesai, bukan. Harus lihat Nabi prakteknya seperti apa. Siapa yang ikuti Nabi dalam tuntunan sholatnya, itulah yang punya sholat yang paling khusyuk. Wong kita sepakati sholat yang paling khusyuk itu cuma sholatnya Nabi. Jadi jangan buat cara-cara baru. Kalau buat cara-cara baru malah masalah. Paham ya? Ya, terus Pak Nur. Masalah azan. Ada azan yang di Arab ada 2 kali ya. Azan apa? Subuh 2 kali. Azan Jumat. Iya. Itu di Indonesia jarang-jarang dilakukan seperti itu. Apa ini sunnah, apa itu ya? Boleh memilih 2 kali, boleh memilih 1 kali. Yang 2 kali itu sunnah dari Khulafaur Rasyidin. Ketika Utsman itu melihat kaum muslimin sudah banyak, dan seringnya di hari Jumat mereka itu di pasar-pasar, agar manggil nanti, biar nanti kan kalau kita kebiasaan kita juga mau azan baru datang kan. Nah, Umar nggak pingin kayak gitu, Utsman nggak pingin kayak gitu. Dia pingin jamaah itu sudah siap-siap lah, dagangan semuanya tutup. Ya, dagangan semuanya tutup sebelum imam naik mimbar. Maka dia punya inisiatif, sudah azan 2 kali. Boleh nggak kita mengikuti ini? Boleh, karena Nabi SAW katakan, wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ikutilah ajaranku, ajaran Nabi. Ikut jugalah ajaran dari khulafa'ur rasyidin. Makanya di kerajaan Arab Saudi mengambil fikih tersebut. Namun dari praktek Nabi SAW sendiri cuma 1 kali. Namun untuk prakteknya Utsman tidak bisa disalahkan. Karena tadi punya tujuan apa tadi? Memanggil orang-orang supaya datang lebih dulu, kan kumpul lebih dulu. Dagangan sudah tutup. Ya, dagangan sudah tutup. Itu tujuannya. Jadi pahami tujuannya terlebih dahulu. Namun kalau misalnya di sini kita sudah cukup dengan 1 kali azan, ya sudah. Kalau di Imogiri sudah 1 kali azan sudah cukup, ya sudah, nggak usah nambah. Nambah malah masalah. Sama seperti lafaz azan. Lafaz azan itu ada dua lafaz tuh sebenarnya. Ada yang Allahu Akbarnya 4 kali, ada yang 8 kali. Jenengan datang ke Imogiri terus teriak dengan azan 8 kali tadi Allahu Akbarnya, masalah. Ini apalagi di Musola Al-Amin ini buat azan baru. Orang bilang. Nah, tujuannya kayak gitu jadinya. Makanya sudah berlaku, ya sudah, jalan seperti itu. Jangan diubah-ubah. Sama-sama ada dalil. Kalau yang azan subuh tadi, azan pertama itu azan pertama untuk bangunkan orang sholat malam, biasanya 1 jam sebelum sholat subuh. Kadang jamaah Indonesia nggak paham, dikira sudah sholat subuh. Yang kalau sudah paham itu santai aja dari rumah. Itu baru azan pertama. Orang Indonesia ada yang sudah sholat subuh juga loh. Wah, ini kayaknya nanti saya telat ini. Datang ke masjid, ada yang sudah sholat subuh duluan. Karena nggak paham. Azan sana subuhnya 2 kali. 1 jam sebelum sholat subuh. Subuhnya jam 4:30. 4:30 sudah teriak azan. Atau 5 kurang 1/4 teriak azan. Kemudian untuk azan kedua pas waktu subuhnya. Kalau di sana prakteknya azan pertama itu biasa, azan kedua tetap pakai as-sholatu khairum minan naum. Prakteknya. Dan ini berlaku di seluruh kerajaan Saudi Arabia, tidak beda. Mau dari ujung baratnya sampai ujung timurnya sama, seragam. Jadi nggak ada satu masjid yang beda, itu nggak ada. Bagus. Bacaan rukuk dan
sujud. Rukuk kalian sujud ya. Itu ditambah bihamdihi. Itu ada dasarnya. Ada persisian dalam hal itu, apakah dibaca subhana rabbil azim wa bihamdi atau cuma subhana rabbil azim saja. Yang tepat, beberapa ulama mensesuaikan hadis tersebut. Subhana rabbil azim boleh 3 kali, atau subhana rabbil azim wa bihamdi tambah wa bihamdihi juga boleh. Ada penyesuaian dalam hadis ini dari beberapa ulama. Di antara ulama yang saya baru tahu belakangan, ada peneliti hadis namanya Syekh Abdul Mu'in Salim. Di kitab buku doa-doanya dia sebutkan seperti itu. Ini rukuk dengan 2 lafaz seperti ini. Saya juga sedang susun buku sholat, saya dapatkan 2 lafaz seperti itu, dua-duanya juga sahih. Ini boleh amalkan dua-duanya. Kadang pakai subhana rabbil azim saja, kadang lain waktu boleh pakai subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tetap dua-duanya dari Nabi. Kalau riwayat yang kita katakan sahih, berarti dua-duanya dari Nabi. Jenengan Sekarang kamu di depan. Sekarang. ya, saya maafkan sekarang ini ya, Bu. Yang saya tanyakan, kenapa? Saya tanya, kok banyak hartanya dari pengemis itu loh. Ya, terus saya tanya ini, saya bawa orang cacat. Cacat ini nggak penuh normal. Terus dibawa terus bawa gini terus paring-paring terus banyak hartanya. Yang saya tanyakan satu itu. Yang kedua, Ya husnuzon aja, dia punya usaha, punya bisnis gitu sudah. itu termasuk dosa toh? Kan Wallahu alam. Ya, kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.